Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Afkarun Siyasiyah. Kita masuk halaman 16 ya, betul lah. Soalnya pekan lalu ada perjalanan, terus kemudian ayah juga kurang sehat, jadi pas tidak bisa mengisi ya. Nggak apa-apa ya, kita lanjutin, betul ya? Iya. Jadi sebelumnya telah kita bahas makna politik, makna as-siyasah. Jadi politik itu adalah riayatus su'unil ummah dakhilian wa kharijian wa takunu min kibalid daulah wal ummah fadaulatu hiyallati tubashiru hadhihi riayah amalian wal ummah hiyallati tuhasabu bihal daulah. Jadi itulah yang kemudian politik itu adalah mengatur urusan umat ya, baik ke dalam dan ke luar negeri. Dan penguasalah yang secara langsung menerapkan aturan dan pengaturan urusan umat, dan juga siapa? Rakyat memuhasabah penguasa. Nah, kemarin waktu sebelumnya kita bahas bahwa hanya penguasa yang berhak untuk mengatur urusan umat, bukan cuma karena ketidakmampuan selain penguasa itu untuk mengatur urusan umat, tetapi memang hukum syara hanya memberikan kepada siapa? Kepada penguasa tadi, gitu ya. Jadi hukum syara itu hanya memberikan kepada penguasa untuk apa? Menjalankan syariat pengaturan riayatus su'unil ummah. Kalau selain penguasa sudahlah tidak sesuai syariat, juga tidak mampu gitu. Ya, tidak akan mampu. Ini juga dilaksanakan pengaturan sesuai syariat ini, pengaturan urusan umat ini dalam aspek kepada hubungan internasional, hubungan antar negara. Ya, kalau misalnya individu itu nggak akan bisa kecuali oleh penguasa, ya kan? Oleh khalifah kalau dalam syariat Islam. Nah, itu yang kita bahas. Nah, berikutnya halaman 16 di sini. Amma siyasatu dakhiliyatu lidaulatil islamiyah, adapun politik dalam negeri bagi negara Islam itu daulah khilafah, fa innaha taqumu ala tanfizi ahkamil islami fi dakhili. Maka sesungguhnya negara itu menegakkan penerapan hukum-hukum Islam di dalam negeri. Jadi menerapkan hukum-hukum Islam dalam negeri itu penguasa. Jadi tidak ada hukum lain kecuali hukum Islam. Itu yang diterapkan oleh penguasa. Wa qad kanat daulatul islamiyatu ya tanfizu ahkamal Islam, dan sungguh keberadaan negara itulah yang menerapkan hukum-hukum Islam fil biladillati takhda'u lisultaniha. Nah, yang bagaimana di situ menerapkan hukum Islam di dalam negeri, di seluruh pelosok negeri yang memang diserahkan kepada penguasanya. Jadi maksud penguasa dari negara dari itu siapa? Khalifah
atau dia di situ misalnya wali, gubernur, ya. Nah, itu diserahkan juga yang diangkat oleh khalifah. Nah, ini yang kemudian menerapkan syariat Islam. Jadi bukan yang lain. Ya, dialah yang kemudian mengatur. Nah, misal kita nih, ya kan, untuk pendidikan, nah, kita nggak punya seorang rakyatnya juga, dia yang kemudian mengatur tadi bahwa pendidikan harus sesuai syariat Islam, pergaulan harus sesuai syariat Islam, ya kan, semuanya. Siapa yang mengawasi dan kemudian menegakkan itu, ya kan, penguasa yang kemudian menerapkan syariat Islam itulah yang kemudian menerapkan dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Jadi bukannya lembaga sosial, bukan ketua masjid, ya, mudir pondok, bukan. Negara itu sebenarnya. Ini sesuai syariat nggak diterapkannya? Ya, yang bagaimana di sini, ya kan? Maka dikatakan di sini, fatunazimul muamalat, maka diaturlah, ya kan? Apa itu muamalat? Interaksi antar rakyat, ya, diatur dia di situ, ya kan? Wa taqimul hudud, dan juga menegakkan hukum hudud. Kalau ada pencuri, dipotong tangannya. Siapa yang motong? Bukan ketua RT atau ketua RT misalnya, apa namanya? Ketua organisasi, bukan. Ya kan? Bukan juga misalnya ini, tapi penguasa di situ, khalifah dan juga jajaran yang memang ditunjuk oleh khalifah di situ. Ya. Wa tanfizul uqubat, dan juga menerapkan uqubat, persangsian. Nah, tadi misal ada denda, ya kan, ada hal-hal lain misal terhadap itu, persangsian tadi. Bahkan wa tahrusul akhlak, dan juga menjaga akhlak. Ini menjaga akhlak, akhlak rakyat itu dijaga oleh siapa? Oleh penguasa. Ini kan lagi rame misalnya kan, artis menjadi pelakor, pengambil laki orang misalnya kan, harus dilihat sesuai syariat enggak? Berarti di situ ada akhlak-akhlak yang terlanggar, interaksi yang bercampur baur, ya kan? Antara misalnya dia artisnya dengan pemain musiknya misalnya. Lalu kemudian kalau misal di situ betul ada pernikahan, ya itu sah. Ada juga yang kemudian perzinahan, masya Allah. Nah, itu yang tidak boleh, itu dilarang. Nah, ini siapa yang mengatur ini? Negara. Siapa yang menjaga ini? Negara sebenarnya. Ini jadi bukan kemudian rakyat kemudian malah jadi ramai. Ramai bagaimana? Dia misalnya ngapain? Ngebully tadi suatu yang sebenarnya tidak perlu jadi pembicaraan ke sana kemari, jadi gibah. Kita juga bicarain juga ya? Enggak, kita contoh, ini contoh akhlak yang buruk ya, bukan gitu. Jadi ngebaca itu, jangan ya, nggak usah bahas itu, kira-kira gitu. Ya kan? Nah, jadi menjaga akhlak negara tadi. Wa tadmanul qiyamu bisya'airi wal ibadat. Nah, juga menjamin penegakan perasaan-perasaan masyair, ya, perasaan-perasaan umat dan juga ibadah-ibadahnya. Siapa itu? Negara yang mengatur itu, gitu ya. Wa tar'a jami'a su'uni ra'iyah hasba ahkamil Islam, dan juga mengelola, meriayah, mengatur di sini seluruh urusan-urusan rakyat sesuai dengan hukum Islam. Nah, ini tugas negara di sini, gitu loh. Ya kan? Tugas negara. Jadi kalau misalnya negaranya abai, wah. Ya kan? Apalagi sekarang lagi ada banjir misalnya, walaupun sudah surut sebagian tempat gitu ya. Alhamdulillah kita di sini tinggi ya. Kalau selalu di lantai 2 anak-anak nggak akan kebanjiran, gitu kan. Nah, gimana itu? Ya negara yang ngatur, kasihan, ya kan. Ini ada organisasi bantuin, ya biarin aja, nggak apa-apa. Ini malah dilarang-larang, ya jangan juga,
gitu, saling membantu. Tetapi negara itulah yang kemudian harusnya menyelesaikan seluruh permasalahan umat itu ya dengan sesuai dengan hukum syariat. Nah, lalu di sini dijelasin. Wa qad bayyana al-Islamul kaifiyatal lati tanfizu biha ahkamahu. Dan sungguh Islam telah menjelaskan tentang tata cara penerapan dari hukum-hukum tadi semuanya. Ya. Alan nas, kepada seluruh manusia, allazi yakhda'una lisultanihi. Jadi itu adalah yang bagaimana? Yang diserahkan kepada penguasa. Jadi penguasa itulah yang menjalani pengaturan syariat pada semua tata cara, kepentingan, kebutuhan dan apapun rakyat, termasuk makanannya, pakaiannya, rumahnya, ya tadi semuanya, bahkan pendidikannya, semua ada tata cara. Jadi Islam telah menjelaskan al-kaifiyah, tata cara. Jadi detailisasinya itu dijelaskan oleh Islam. Jadi bukan cuma teori globalnya, misalnya kalau ada pencuri maka dipotong tangannya. Tapi Islam menjelaskan lebih detailnya lagi. Kalau dia mencuri lebih dari 1/4 dinar, ya kan, 1 dinarnya itu 4,25 gram emas. Berarti lebih dari 1 gram 1,05 gram. Jadi 1 gram lebih lah. Kalau harga yang dicuri lebih dari segitu dan masuk dalam syarat pencurian, barangnya ditutup, dikunci, misalnya bukan diletakkan di luar, ya kan? Makanya kalau mencuri itu berat itu, ya kan? Lalu kemudian dia misalnya memang bukan barang bersama, tapi itu adalah memang milik pribadi dan beberapa persyaratan, maka dia akan dipotong tangannya. Oleh siapa? Oleh negara. Supaya apa? Menjaga harta. Coba, makanya nggak boleh mencuri itu, gitu, ya. Itu kalau di beberapa pondok ada kawan ayah, wah ini keras itu. Insya Allah ya nggak ada kita di sini. Jangan. Kenapa? Karena itu bagian dari pelanggaran hak dari tiap individu. Dia memiliki harta dicuri. Nah, Islam mendetailkan itu. Jadi bukan cuma sekedar hukum. Dalam Al-Quran itu ada ayatnya, wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potong tangan keduanya. Ini pernyataan global, tapi detail bagaimana yang dipotongnya sampai mana. Nah, itu ada dalam tata cara Islam. Dan semua landasan yang melingkupinya. Mencuri karena kelaparan, itu nggak dianggap mencuri. Dimaafkan, gitu. Jadi bukan cuma sekedar hukum Islam kejam, kalau pencuri potong tangan. Ntar dulu, kalau dia memang kelaparan, nggak punya, lalu orang yang memiliki harta itu abai, malah membiarkan motor taruh di luar, kuncinya ada di situ, wah, misalnya, ya kan? Atau misalnya rumahnya nggak dikunci, misalnya, ya kan? Harta yang berharga dibiarkan. Nah, pada saat seperti itu tidak memenuhi syarat, ya tidak bisa kategori pencurian, apalagi tidak sesuai dengan nisabnya 1/4 dinar itu, gitu, ya. Nah, ini maksudnya cara begini. Ya, begitu juga maksudnya di sini adalah yang dibebankan mimman ya'tanikunahu, dan bagi siapa yang memang mengemban tugas untuk mengatur tadi pelaksanaan tata cara penerapan syariat. Wa mimman la ya'tanikuna bih, dan juga kepada siapa yang tidak boleh mengemban ini. Jadi walaupun mungkin dia adalah bagian dari aparat pemerintahan, ternyata dia bukan bagian untuk mengatur. Misalnya tadi, tata cara tadi, rincian tugasnya nggak profesional, campur-campur, nah ini nggak boleh juga. Gitu misalnya. Ya, dalam Islam itu didetailkan siapa yang memiliki tanggung jawab. Ya.
Fakanat daulatul islamiyatu tutabbiku ahkamal islami. Maka jadilah daulah Islam itulah yang menerapkan hukum-hukum Islam hasba hazihil kaifiyah, sesuai dengan tata cara ini. Kenapa? Li'anna tariqata tanfizil dikarenakan yang menjadi metode, ya kan, penerapan hukum itu adalah, penerapan dari syariat Islam itu adalah merupakan juga hukmun syar'iyyun. Jadi juga itu termasuk hukum syariat. Jadi bukan cuma sekedar gini maksudnya. Islam menetapkan penerapan syariat, lalu tata caranya dibiarkan kepada rakyat, kepada manusia. Tidak. Tata caranya itu pun diatur oleh Islam dan itu pun hukum syara, gitu loh. Paham enggak? Jadi bukan masalah misalnya, oh yang penting kita ini berkuasa, yang penting kita ini mengatur urusan rakyat, yang penting rakyat sejahtera. Bukan begitu. Gitu. Jadi rakyat itu harus diatur menurut syariat Islam, lalu kemudian bagaimana? Tata cara pengaturannya pun diatur juga, didetailkan juga oleh Islam. Dan ini pun hukum syariat, gitu loh maksudnya. Luar biasa ini. Gitu. Ya. Kita mau bersiwak saja ada doanya. Masuk kamar mandi ada doanya. Itu bagian dari tata cara detailisasi itu. Termasuk mengatur negara pun itu ada tata caranya. Gitu. Nah, ini diatur oleh Islam di sini. Ya. Sebagaimana juga kama anna mu'alajatil masyakil. Sebagaimana juga sesungguhnya penyelesaian dari permasalahan-permasalahan itu adalah hukmun syar'iyyun. Jadi tadi tuh misalnya ya, pencuri dipotong tangannya. Tata cara bagaimana memotong tangan pencuri itu pun hukum Islam. Gitu ya. Gimana Nabila? Ikuti ya, nggak apa-apa ya. Nabila tadi udah dari bangun tadi pagi, ikut. Nah, alhamdulillah. Ya, gitu. Ya, nah jadi itu pun termasuk hukum Islam. Wal mukhatabuna bil Islam, ya. Dan yang menjadi sasaran objek seruan dalam Islam itu hum jami'un nas. Nah, ini dia baru berikutnya di sini. Jadi Islam itu mengatur seluruh urusan syariat rakyat. Diatur dengan tata cara Islam. Siapa yang diatur itu? Nah, ini dia. Kan ini nih, negara nih, ya. Negara mengatur seluruh urusan dengan menerapkan syariat Islam dan detailisasinya. Lalu siapa yang diatur oleh negara? Siapa yang diseru oleh Islam untuk melaksanakan syariat dan tata cara syariat itu? Mereka semua manusia. Mereka semua itu adalah semua manusia, gitu maksudnya. Gimana kata-katanya? Hum jami'un nas. Nah, gitu-gitulah. Jadi yang diseru itu adalah seluruh manusia. Kenapa? Li'annallaha qad khataba bil Islam. Ya. Dikarenakan Allah telah menyerukan dengan Islam jami'a banil insan, seluruh anak manusia, biwasfil insaniyah, dengan sifat dia sebagai manusia faqat. Jadi hanya manusia yang diseru dengan syariat Islam. Manusia iya, Islam, non-Islam, Muslim, non-Muslim iya, selama dia masih berwujud manusia. Mau kafir, mau Muslim, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau tidak beragama, selama dia manusia, mau laki-laki, perempuan, semuanya diseru untuk apa? Ya, menjalankan hukum Allah. Mana dalilnya? Nah, ya kan? Bahkan dikatakan la bi ayyi wasfin akhar, bukan dengan sifat yang lain kecuali manusia itu yang diseru oleh Allah agar melaksanakan syariat Allah. Wah, kalau gitu hukum Allah, hukum syariat Islam menjalankan yang dijalankan itu kepada siapa? Seluruh manusia, bukan cuma orang Islam.
Kenapa? Karena Allah berfirman, qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Ya. Wahai manusia, ma gharraka birabbikal karim, apa yang menyebabkan kau durhaka? Gharraka birabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Maksudnya, ini pertanyaan retoris, kamu jangan durhaka. Gimana supaya tidak durhaka? Jalani syariat Allah. Nah, makanya dikatakan wa qad tabar ulama usulil fikhi, dan para alim ulama, para ulama usul fikih telah memaparkan di sini annal mukhataba bil ahkami syar'iyyah, bahwa yang menjadi objek yang diseru dalam hukum syariat itu huwa kullu akilin, semua yang berakal, yafhamul khitab, yang memahami seruan syariat. Jadi kalau kita ini mau nggak disuruh syariat Islam, gila berarti. Nah, kalau sudah gila, berarti ya tidak ada lagi beban. Jadi semua yang berakal, masih manusia di situ, ya hidup tentu maksudnya, maka dia diserukan syariat Islam. Makanya syariat Islam bukan cuma untuk orang Islam, tapi seluruh manusia. Dan seluruh manusia harus menjalankan syariat Allah. Loh, kan ada orang kafir. Nah, nanti dijelasin di sini. Sawaun akana musliman am ghaira muslimin. Sama saja apakah dia ada seorang muslim atau selain muslim. Waqad qala Imam Al-Ghazali, telah berkata Imam Al-Ghazali fi kitabi Al-Mustasfa, dalam kitabnya Al-Mustasfa fi usul, ya dalam Al-Mustafa fil usul, dikatakan innal mahkuma alaih, adalah mahkum alaih, yang menjadi objek hukum padanya, huwal mukallaf, yaitu adalah orang yang mendapat beban hukum, mukallaf. Wa syurtuhu wa syaratahu an yakuna akilan, dan syarat bagi mukallaf itu adalah dia berakal, yafhamul khitab, yang dia memahami seruan. Jadi paham. Siapa dia? Manusia. Orang kafir juga iya. Wa inna ahliyata, dan sesungguhnya orang-orang dewasa tadi, yaitu adalah subutil ahkam, yang dia itu menjadi objek atau menjadi pokok dari hukum ini, fi zimmati tastafadu minal insaniyah, ya, dalam jaminan yang dia itu bisa menjalani apa, ya, atau dia itu masih menjadi manusia. Maksudnya dia menjadi sosok manusia. Allati biha yasta'idu likubuli quwwatil aqli allazi bihi fahmut taklif, yang bagaimana yang dia ini siap untuk menerima dengan kekuatan akalnya, ya, dia memahami beban hukum ini, gitu. Jadi dia paham tentang beban hukum ini, ya. Ini kata Imam Al-Ghazali. Jadi semua orang berakal dan orang dewasa yang mampu memahami tadi. Jadi otaknya ini bukan kram otak, bukan otak yang lemah, tapi otak yang kuat untuk memahami tadi. Nah, dikit lagi nih, ayo sebentar, ayo, ini dikit lagi nih. Wa ala zalika, maka dengan demikian, kanal mukhatab, ya, bil Islam, adalah yang mendapat seruan dengan Islam tadi adalah apa? Jami'a banil insan, seluruh anak manusia, dengan bagaimana khitab, ya, dengan khitabud da'wati wa khitabut taklifi, dengan khitab dakwah dan khitab beban hukum. Bagaimana maksudnya? Ya, amma khitabud da'wati, adapun khitab dakwah, fal maksudu, maka maksudnya adalah dakwatun nas, adalah menyerukan kepada manusia. Jadi khitab dakwah ini kepada kaum muslimin. Nah,
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa qala innani minal muslimin. Jadi orang Islam yang disuruh dakwah. Atau surat yang setiap kita baca setelah akhir belajar apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu adalah perintah dakwah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Perintah dakwah kepada orang Islam. Makanya kaum muslimah, ibu-ibu, emak-emak, anak gadis, ya semuanya nih. Nah, ini kan calon emak-emak nih. Calon emak-emak. Iya kan? Juga tetap harus berdakwah. Lah gimana dakwah kalau nggak punya bekal? Ya. Gimana nggak bisa membekali diri kalau nggak paham tentang posisi? Siapa posisinya itu? Orang yang mendapati beban hukum dan memahami posisinya sebagai warga negara. Gitu. Ya. Nah, jadi gitu. Ini jadi khitab yang pertama, yaitu khitab dakwah. Yang bagaimana dakwatul Islam ila i'tinakil dakwatun nas ila i'tinakil Islam, sampai dia mengemban Islam. Jadi manusia semua didakwahin Islam. Baik itu manusia, siapapun manusia di situ. Wa amma khitabut taklif, adapun khitab taklif, beban hukum, fal maqsudu bihi, maka maksudnya ini adalah ilzamun nas, yaitu mengikat manusia bil amali bi ahkamil Islam, dengan perbuatan yang sesuai syariat Islam. Tadi ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Maksudnya kalau gitu orang kafir harus menjalani syariat Islam. Iya. Dia nggak boleh melanggar syariat Islam kecuali khitab taklif yang mensyaratkan keislaman dalam pelaksanaannya. Contoh sholat, dia harus suci dari hadas. Termasuk suci dari hadas, dia harus muslim dulu. Orang kafir nggak boleh karena najis. Orang kafir najis? Iya, Quran yang bilang gitu. Ya. Jadi dalam surat Taubah tuh gitu. Orang kafir najis. Jadi harus Islam dulu, baru dia boleh sholat. Wudu, dia harus orang Islam juga. Ya lah. Haji harus orang Islam, makanya ada rukun Islam. Nah, ini yang menjadi beban bagi umat Islam. Lalu orang kafir tetap harus menjalankan syariat Allah, nggak boleh mencuri, tidak boleh membuka aurat, ya dah, tidak boleh misalnya dia berzina, nauzubillah. Sama. Nah, ini siapa yang menjalankan? Penguasa menjalankan syariat Allah kepada rakyatnya. Paham? Nah, sekalian, paham para asatizah? Bahasa dia lebih paham. Ya. Betul nih, ngerti gak nih? Ngerti gak? Ngantuk-ngantuk sedikit ya, nggak apa-apa ya. Ya, kalau paham, ada pertanyaan? Silakan, mungkin sedikit lagi, walaupun sudah. Siapa pagi ini? Ada yang ngajar? Iya, sebentar lagi mungkin. Ya, ada? Ada yang mau ditanya? Salma mungkin mau bertanya? Enggak. Ngerti ya? Siapa yang menjalankan syariat Allah di tengah-tengah masyarakat? Penguasa. Ya. Siapa yang diseru? Seluruh manusia. Ya kan? Seluruh manusia harus menjalani syariat Allah. Ada yang syariat itu dengan syarat-syaratnya, ya kan? Termasuk syaratnya adalah, silakan dibuka ini. Termasuk syaratnya adalah tadi ada yang syaratnya keislaman. Alhamdulillah. Salam. Gitu ya, cukup ya. Oke, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.